Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap kawan-kawan secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama nih ya untuk perkembangan dalam sektor cryptocurrency kali ini, seperti yang kalian lihat ya, Bitcoin berada di area 77 ribuan. Terus kalau kita lihat Ethereum berada di area 1,4 ribu US dollar ya. Dan seperti yang kita lihat malam hari ini teman-teman, sektor cryptocurrency merah merona-rona alias meronta-ronta ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, itu kan tadi secara overallnya. Kalau kita lihat secara khusus dalam sektor meme coin teman-teman ya, tentunya bisa kalian lihat sendirilah ya. PP mencoba untuk merawan arus dengan 1,79%. Cuman mayoritas dari Dogecoin, Shiba Inu, Trump dan masih banyak lagi altcoin lainnya dalam kondisi merah merona-rona alias meronta-ronta. Dan di sini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk Bitcoin dominan sendiri udah ada penekanan untuk koreksi gitu kan ya. Saat ini kan Bitcoin dominan berada di area 63,3738 ya, di area itulah ya. Mungkin bisa dia koreksi sampai di kisaran harga 62,85 teman-teman ya, atau kembali lagi di area sini sekitar 62,22, atau syukur-syukur teman-teman ya Bitcoin dominan kembali lagi menyentuh di kepala 50-an dan turun sampai di kepala 40-an. Nah, kalau Bitcoin dominance bisa seperti itu teman-teman ya, maka kita akan diberi napas dengan recovernya altcoin ya, karena ya itu tadi ya, kalau Bitcoin dominance itu masih tinggi, kita juga belum bisa berharap terlalu lebih untuk mendapatkan cuan maksimal terhadap altcoin ya, karena Bitcoin dominance itu kan perbanding terbalik dengan Bitcoin ya. Kalau price-nya Bitcoin melemah, Bitcoin dominance itu kuat ya, naik ya, otomatis altcoin akan dump ya kan. Kalau Bitcoin dominance itu mengalami penurunan, price Bitcoin menguat ya, otomatis altcoin juga akan menguat gitu teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingat, masih ingat dengan price prediction kita bersama-sama ya beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Kalau Bitcoin itu kemungkinan bisa retrace sampai di area 73.700-an ya, sampai di kisaran 71 ribuan teman-teman ya, atau di area 70, bahkan bisa banget dia turun sampai di area 69 ribuan ya. Kemarin kan kita prediksi seperti itu. Dan untuk harga terendahnya teman-teman ya, hari ini tadi di area 74.500-an itu ya, hampir mendekati di area yang kita garis ini teman-teman ya. Kenapa? Karena di area ini ada area gap ya. Ya mungkin area gap tersebut bisa membantu untuk pemantulan harga. Oke. Ya siapa tahu teman-teman ya, ada keajaiban, ada good news dan sebagainya, Bitcoin bisa menguat kembali dan altcoin bisa menguat kembali. Amin. Nah, buat kalian para pemegang SRP teman-teman, jadi ada 3 alasan teratas nih di mana SRP bisa melonjak, karena analis memprediksikan di area 693 miliar. Apa maksudnya? Kita bahas bareng-bareng. Jadi harga SRP dapat melonjak dalam beberapa tahun mendatang, tahun ya teman-teman ya. Dengan analis Standard Chartered memperkirakan lonjakan akhirnya hingga di area 12,5 dolar pada tahun 2028. Ya, berarti ini dalam siklus halving berikutnya gitu kan ya. Terus kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, investor SRP masih merugi sepanjang tahun ini karena koin populer tersebut anjlok lebih dari 40%. Sebenarnya kalau dibilang merugi, nggak merugi sih ya kalau mereka dapat di harga di bawah 1 dolar ya kan. Kalau kita berbicara secara rasional loh ya. Kebanyakan orang-orang yang kemarin serok di kepala 0,6, 0,7 masih dalam kondisi profit. Nah, terus di sini teman-teman ya, kalau kita lihat di mana Standard Chartered memprediksikan harga SRP itu sebesar 695 miliar dolar. Analis di Standard Chartered yang telah akurat datang dalam perkiraan kripto ya,
telah menyampaikan prediksi harga SRP yang optimis. Dalam sebuah catatan, analis memperkirakan bahwa harga akan berakhir tahun ini pada di area 5 dolar. Amin. Semoga saja teman-teman. Kalau di area 5 dolar, berarti itu membuat all time high baru. Ini udah lebih dari cukup loh ya buat teman-teman semua yang pegang sekitar ya 50 SRP, 100 SRP atau bahkan ribuan SRP. Wah, ini lumayan gitu kan ATH baru, Bro. Nah, jadi mereka kemudian memperkirakan harga akan mencapai di area 12 dolar pada tahun 2028 yang berarti kenaikan 525% dari level saat ini. Pergerakan seperti itu mungkin terjadi karena XRP melonjak hampir 500% pada bulan November. Nah, pergerakan ke target harga tersebut akan meningkatkan kapitalisasi pasar koin tersebut menjadi lebih dari 693 miliar dolar, naik dari 111 miliar. Jadi prediksi ini didasarkan pada pasokan yang beredar saat ini sebesar 58 miliar dengan asumsi bahwa Ripple membuka sekitar 400 juta token per bulannya. Ya, seperti yang telah dilakukan di masa lalu. Itu berarti akan ada sekitar 71,47 miliar token XRP yang beredar. Ini akan memberi jaringan kapitalisasi pasar lebih dari 892 miliar dolar, teman-teman ya. Terus akuisisi Ripple atas Hidden Road ya. Jadi katalis utama lainnya yang dapat mendorong harga XRP lebih tinggi adalah akuisisi tersebut terhadap Hidden Road, sebuah perusahaan yang menawarkan perantara untuk clearing ya dan pembiayaan di seluruh aset tradisional dan digital. Dalam sebuah pernyataan, seseorang analis kripto mengatakan hal berikut tentang transaksi tersebut. Jadi Ripple memiliki platform custodian teratas. Mereka sekarang memiliki broker utama. Mereka sudah melakukan pembayaran, ada dunia keuangan baru yang sedang dibangun, dan Ripple akan memiliki bagian-bagian penting dan menggabungkannya dengan XRP Ledger dan XRP, teman-teman ya. Kesepakatan ini akan membantu menjadikan Ripple sebagai pemain yang lebih besar dalam industri jasa keuangan. Perlu diingat bahwa Ripple sudah merupakan menciptakan ya kemitraan karena ingin mengganggu SWIFT, jaringan raksasa yang menangani triliunan dolar setiap tahunnya. Jalan menuju kemitraan ini telah diperjelas setelah berakhirnya kasus SEC terhadap Ripple. Jadi analis teknis harga XRP mengatakan rebound mungkin terjadi. Alasan utama lainnya mengapa harga XRP dapat bangkit kembali adalah karena ia memiliki faktor teknis yang kuat. Grafik mingguan menunjukkan bahwa koin tersebut terus berada di atas rata-rata pergerakan 100 minggu. Sebuah tanda bahwa tren bullish masih utuh. Selain itu, koin tersebut telah menguji ulang level SR ya. Jadi intinya teman-teman ya, analis ini mengatakan bahwasanya SRP kemungkinan itu bisa mencapai di area 5 dolar pada tahun ini. Amin ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, untuk SRP sendiri bisa ke area 5 sampai 10 dolar itu udah lebih dari cukup ya. Kalau bisa ke area 5 dolar ya auto full senyum juga kan. Oke, mungkin ini dulu, tetap disclaimer dan salam cuan.